kita persilakan guru kita Ustaz Eman Tanjung MA, waktu dan tempat kita persilakan. Pak, izin Pak. Kasih Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ini malam kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Diberikan waktu luang, alhamdulillah. Diberikan umur panjang, alhamdulillah. Dan diberikan keistiqomahan hati, ko yang sangai alhamdulillah kok. Nyomuh lai panjang, lai sehat, waktu luang lai ado, tapi istiqomah ko kadang-kadang wah. Jadi makanya kita selalu tasyakur kehadirat Allah yang tiada tara. Mudah-mudahan seluruh amal baik yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tak lupa tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, makasih Pak Sidi tadi mengingatkan balik. Memang biar lupa tadi itu. Kalau kalimu kadang-kadang kan ya jarang lah, sekali 3 bulan, kadang sekali 4 bulan gitu kan. Jadi alhamdulillah uju beliau nelpon tadi dan kita ketemu, bisa berjumpa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sekarang, dan mungkin sebelumnya mohon izin Pak Ketua dan Bapak-bapak semuanya, Pak Ibu jamaah, mungkin kita tidak sholat isya di sini karena ada kajian takziah Pak Haji sesudah ini di Parak Karakah. Jadi kita usahakan nanti di bypass di sana ya, Parak Karakah. Kebetulan kita pembina kongsi di sana, Masjid Jamiatul Ibadah Parak Karakah, Padang Timur di Watas nih. Jadi kemarin kita ada kemalangan jemaah kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sekarang adalah membicarakan hal-hal yang sangat terjadi sekarang, yaitunya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya terhadap saudara kita di Cianjur. Lai tahu Bu? Kejadian di Cianjur? Lain, tidak itu. Gitu.
Tapi kita bukan hanya sekedar tinjauan ilmu geologi, bukan hanya tinjauan manusiawinya, bukan hanya tinjauan-tinjauan sosial kemasyarakatannya. Bagaimana kita tinjau dari segi agama, dari segi tanda-tanda peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting bagi kita, karena kita adalah sebagai hamba Allah yang beragama. Ini yang penting. Kecuali kalau orang yang tidak beragama, mungkin sulit untuk memahaminya. Jadi masalah musibah, bencana itu ada kaitannya dengan perilaku perbuatan manusia. Kalau di sini Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, contohnya di dalam Al-Qur'an surat yaitunya Al-A'raf, dan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Banyak di sini ayat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan musibah dan bencana tersebut. Juga di dalam Asy-Syura Allah menjelaskan ayat yang ke-30, contohnya di sini. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa saja yang menimpa kamu, musibah-musibah yang menimpamu, kata Allah, fabima kasabat aidikum, itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, tanganmu sendiri. Ada di sini aidia, yadun, tangan. Jadi boleh terang Bu? Nah, ya. Oh gitu. Bagi-bagi rezeki. Khawatir kok ndak terang aku. Apa saja musibah yang terjadi, wa ma asabakum min musibatin, saja musibah yang menimpamu, kata Allah, fabima kasabat aidikum, itu adalah ulah perbuatan tanganmu sendiri. Begitu kata Allah. Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 30. Kalau ingin mencari boleh, hendak ada. Wa ya'fu an katsira, dan Allah memaafkan sebahagian kesalahanmu. Jadi tidak kasadoe do. Ada yang tidak dimaafkan, berarti ada kan sebahagian. Wa ya'fu an katsira, dan Allah memaafkan sebahagian kesalahanmu. Artinya apa? Jadi apapun musibah yang terjadi itu adalah ulah perbuatan tangan manusia. Itu jelas di sana Allah menjelaskan. Dan juga di dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu adalah karena perbuatan manusia. Jadi tidak lepas dari manusia itu, bukan perbuatan Allah. Jadi Allah tidak ada berbuat aniaya, Allah tidak ada berbuat zalim, tetapi manusia itu sendirilah yang berbuat aniaya, yang mengundang azab, musibah dan bencana itu. Baik, kita tinjau. Gempa ditinjau dari segi azab, musibah ataupun hal-hal lainnya, terserahlah. Satu, penyebabnya karena manusia kurang bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. Indonesia mau diku kayu itu diolah diurang sadolah. Kalau tidak kasadolah enggak lah.
Gini Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 147. Ma yaf'alullah bi'azabikum, mengapa Allah akan menyiksamu, akan mengazabmu, in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Ada dua. Kalau bersyukur, kalau beriman, maka tidak akan turun itu. Dipastikan. Cilai yang jaleh Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Jaleh itu dua, beriman dan bertakwa. Janji Allah, ini janji Allah nih. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan turunkan barokah dari langit. Barokah itu bahasa itu berkah, nah gitu. Dan akan keluarkan dari bumi. Itu pasti itu. Kalau beriman, kalau bertakwa, seluruh penduduk negeri itu kata Allah, aku akan turunkan berkah, keluarkan berkah. Tapi walakin kazzabu kata Allah, akan tetapi kebanyakan manusia itu kizib, panduto, nah tuh bersawa itu, mendustakan ayat-ayatku, mendustakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaranku. Ini sudah banyak Allah peringatkan kita. Jadi kalau tidak kepada Islam kita bercermin, tidak kepada aturan Allah, pasti hutan dibabat habis, banjir wajar, itu biasa tuh. Yang menampung air di hulu itu kan hutan-hutan tuh. Kini di luasnya yang elok, di dalamnya tuh lah cair sedo itu. Terutama hamba pesisir itu, hamba kan orang pesisir itu. Ini kan YouTube ini, baru didengar lah dari pemerintah itu. Nggak tangguang doh. Dia punya handphone di sana. Kalau mau ke sana mungkin mau apa namanya itu razia. Nyon yang sinso itu dulu. Hilang sedolah ya. Awas, ada pemeriksaan. Siap dan gitu. Dengan truk banyak kayu-kayu yang keluar. Banjir, iya wajar, biasa itu. Karena tidak ada lagi. Jadi ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Jadi kalau bersyukur kata Allah, kalau beriman, Allah tidak akan turunkan musibah, bencana, malapetaka itu semua. Jadi kembali ke manusia itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan la in syakartum la azidannakum. Itu hafal kita itu. Ibu ya. Jika kamu bersyukur aku akan tambah, ziyadah. Ziyadah itu tambah. Kalau kita syukuri nikmat Indonesia, nikmat Sumatera Barat ini, alhamdulillah pengurus, bapak ibu, jamaah, tokoh masyarakat, warga di sini itu sepakat membangun itu madrasah, sekolah untuk anak-anak awak. Itu sangat bagus sekali itu. Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Kenapa? Anak-anak kita itu yang akan menjadi anak-anak masa depan kita nantinya. Harus diisi imannya, diisi dengan ilmu agama. Biar ibu dapat ada ya. Kan ada jamuran enggak? Nanti kok ada jamuran kita jamu. Kita fokus saja. Makanya doanya Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun ini tidak membawa bencana. Kan gitu. Nyobai hujan enggak 10 bulan kan marapuang awak sedoa itu. Tapi kita berharap kepada Allah. Jadi kenapa musibah bencana datang? Salah satu adalah karena manusia kurang bersyukur atas nikmat karunia yang telah Allah berikan.
Makanya mulai dari diri awak, keluarga awak, penguasa, penegak hukum, maka lakukanlah yang terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Janganlah kita berbuat semena-mena dengan alam. Jangan diundang, jangan dipancing. Yang kedua, penduduk bumi, kata Allah, telah banyak yang berbuat ingkar. Nah, kau yang tak tanggung-tanggung dah, buat ingkar. Wa in min qaryatin illa muhlikuha qabla yaumal qiyamah. Tiada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami binasakan mereka tersebut qabla yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat. Jadi penduduk yang ingkar akan dibinasakan sebelum hari kiamat. Au mu'azzibuha azaban syadid, atau kami azab penduduk itu dengan azab yang keras. Kalau ingin mencari referensinya Al-Quran surah Al-Isra, surah nan ke-7 ayat 58. Beko jangan kecil Buya Herman Tanjung tu beko. Kata Allah, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ini, termasuk bumi-bumi itu, gunung-gunung tu. Gitu. Contohnya LGBT kini kola banyak. Di kini saya nama LGBT itu. Kalau dulu homoseksual dan lesbian, jale-jale. Itu awal kejadiannya yang mayoritas terjadi di zaman Nabi Lut, kaum Sodom. Ditegur, diarahkan, tak namua. Bahkan kemarin masuk ke dalam WMO tu, dia nikah laki-laki sama laki-laki, ada kartu nikahnya, nyocalian kawak. Nyocalian kamu kartu nikahnya lewat handphonenya, gitu, lewat kameranya. Nyo kadang hati nih kami bisa nikah di Indonesia, nih RI, gambar burung Garuda, itu kan RI itu. Siapa mengaluan tu? Bangga dia diekspos itu. Padahal sunatullahnya laki-laki, perempuan laki-laki. Kan lebih parah dari binatang tu. Bukan berang dah, saliklah. Ledo kambing jantan sama kambing jantan. Ndak ada. Kabau, jawi, ayam, salik tu. Lebih hina daripada makhluk Allah nan membelakang ke langit. Dan itu tidak perlu disuruh-suruhan lah doh. Nan salah. Termasuk di Sumatera Barat. Awak dulu lah pernah digoncang kampung. 9, sini 9, sekian lah gitu. Kan lama rasuan awak tu ya. 7,9 lama rasuan awak. Begitu dahsyatnya. Pasti Allah tidak senang itu. Karena Allah yang ngasih tahu. Nah, kalau zaman Nabi Lut tu diangke tu, diwalian tu bentuk membuat martabak Mesir. Makanya harus berani kita bercermin kepada sejarah. Makanya itu dalam Al-Quran itu salah satu adalah syirah atau kisasul anbiya, kisah-kisah para nabi, para rasul terdahulu dengan kaumnya. Ada tarikh di dalamnya, sejarah. Itu kehebatan Al-Quran. Jadi LGBT sekarang udah di mana-mana, banyak. Nah, kan gawat itu. Awak ko Bapak Ibu, awak ko samo jo balai de kapa. Kapa kan tahu Ibu ya? Kapa di atas lautan, pulau yang akan kita tuju jauh, lautan sangat dalam. Ada sekelompok orang yang berani melubangi kapal.
Nyo kehabisan air kecilnya, ingin mandi, ingin minum di lubang. Nyo kapal tu, awak padia. Kalau kita biarkan, bukan dia saja yang tenggelam, seluruh penduduk kapal itu mati, tenggelam semuanya. Musibah, bencana, malapetaka pasti datang. Kenapa? Itu kata Allah, bukan kata kita. Bekolah bumi kola tuonyo, geseran-geseran lempeng ini, lempeng itu, terserahlah. Itu mungkin daya tangkap orang-orang geologi saja dengan keilmuannya. Tapi jangan lepas dengan aturan-aturan Allah. Umar bin Khattab dulu di Arab, kejadian gempa. Tak kala gempa terjadi, beliau berkhutbah, wahai manusia, penduduk negeri, andaikan gampo terjadi sekali lagi, saya akan keluar dari kota ini. Khalifah itu pemimpin. Tuan Khalifah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Iya, saya lari dari takdir Allah, akan mencari takdir yang lain. Begitu. Berarti penyebabnya manusia telah banyak berbuat salah, sudah banyak berbuat maksiat. Kemaksiatan kini kau tarang-tarangan. Nagadi jo nak bujang bagai yang bukan mahram dan lain-lain segala macamnya, termasuk kristenisasi. Mohon maaf saudara-saudara kami yang berada, yang mendengar langsung, tidak boleh. Kristenisasi itu tidak boleh sebenarnya. Kita kan tidak ada memaksa orang masuk Islam kan, tidak boleh. Pahami makna toleransi. Kadang kebablasan toleransi itu. Kita larang, kamu jangan ikut sata-sata ya, mengucapkan selamat Natal nanti ya. Kan toleransi pak sebenarnya. Tuh, tidak faham tentang toleransi itu. Baca itu dalam kamus. Toleransi itu tidak mengganggu orang dalam ibadah, membiarkan orang dalam agamanya. Jangan memaksakan kepada orang yang sudah beragama, agama kita. Makanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kristenisasi, program penginjilan itu dia sudah mencari domba-domba yang tersesat. Kita dianggapnya. Hati-hati. Tolong saudara-saudara kami yang berbeda agama, jangan lakukan hal yang seperti itu. Kalau ingin lakukan juga, lakukanlah ke dalam. Binalah umat. Islam akan membina umat juga, akan menguatkan akidahnya. Ini perintah Allah. Wala talbisul haq bil batil wa taktumul haq. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Jadi kalau yang benar jangan disembunyikan. Konon kabarnya, tapi awak tidak tahu informasi yang sampai kepada kita, termasuk ulama-ulama kita di sana menyampaikan kristenisasi sudah, bahkan ada satu desa sudah Kristen di sana. Dia pakai jilbab, dia pakai ini segala macamnya, dia sudah nyanyi-nyanyian di gereja. Itu kan tidak benar lagi. Kau tidak masuk banah kanin, kau tidak pindah mana kemari. Jaleh, karena dalam Al-Quran itu jelas dalam beragama itu ditegur oleh aparat yang istiqomah, ditegur oleh ulama, tidak diacuan, dicuekin, tidak dipedulikan. Ulama itu perintah Nabi dan Rasul, perintah Allah, tidak didangan, ditegur sama Allah. Nah, itu caranya, jalurnya itu seperti itu. Lalu si terang apa? Ya, kita berduka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal 200 sekian, 200 berapa itu? Nah, mudah-mudahan beliau itu, mudah-mudahan Allah izinkan dalam
ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ya, kita merasakan dulu. Kita merasakan dulu teguran Allah. Jadi baik-baiklah dengan yang punya bumi, baik-baiklah dengan yang punya alam. Insya Allah akan baik. Kalau enggak, pasti tegur. Hukum Allah sudah dipermainkan. Jadi sudah banyak manusia yang ingkar. Itu keingkaran kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ditegur sama Allah. Kalau orang-orang yang beriman itu teguran. Orang yang beriman, teguran dari Allah. Kalau ditegur, berhenti, perbaiki diri. Kalau salah, berhenti kita. Kalau orang separuh-separuh beriman, tanggung-tanggung dia, ya mungkin itu sebagai musibah dan segala macamnya lah. Kalau bagi orang yang ingkar, orang yang kufur, ya itu setidaknya persekot lah, tanda jadi. Nah gitu. Nanti azab dan siksanya yang besar di akhirat. Nah, jadi penting bagi kita dipalu dulu. Jadi ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Ada kabarnya satu desa, satu daerah yang berbuat maksiat di sana. Lah dinasehati, ndak jo. Ikut kontes-kontes sebagai bayanglah dah. Kontes macam-macam. Kan luar biasa maksiat itu. Maksiat itu mengundang bencana. Jadi tentu kalau ada di lingkungan kita maksiat, cegah. Ndak talo dewa do, yo adoan kepada Pak RT yang berwenang, Pak RW, Pak Lurah, aparat setempat. Karena Rasul menyatakan seperti itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu teknis mencegah kemungkaran. Kalau nampak kemungkaran olehmu, cegahlah dengan kekuasaanmu, tanganmu. Jadi kalau ada di lingkungan di lingkungan RT, Pak RT wajib mencegah. Kalau enggak dosa Pak RT dulu. Kalau enggak dicegah. Kalau ada warga yang nampak, kadukan sama Pak RT. Ada perbuatan-perbuatan amoral, maksiat dan segala macamnya. Harus. Atau perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Atau narkoba. Harus itu, cegah. Kalau enggak weko, tuh DTKP tadi itu tenggelam sadonyo. Kita kan enggak pengin kayak gitu. Ada kemungkaran, kemaksiatan di lurah, Pak Lurah tanggung jawab dengan perangkatnya. Kasih tahu sama Pak Lurah, jangan didiamkan. Nah gitu. Tokoh masyarakat. Jadi tanggung jawab itu makin tinggi, makin besar. Fa'il lam yastati, kalau tidak sanggup, kata Rasul, fabilisani. Nah, ini salah satunya dengan lisan. Ulama sampaikan yang benar itu. Para guru, para dosen, para ustaz, ustazah, para buya, sampaikan. Gunakan apa yang bisa kita gunakan di kampus, di sekolah, di kantor. Kalau ada kemaksiatan, ada korupsi, sampaikan kepada atasan awak. Kecuali kalau atasannya mau buat, itu masalah itu. Bapak Ibu hadirin, fa'il lam yastati, kalau tidak sanggup jualai, fabi qalbi, dengan hati. Dengan hati itu kata Rasul, satu doa, kedua membencihi perbuatan maksiat itu. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau ada maksiat jangan dibiarkan saja. Cepat tanggap. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Itu yang kedua. Udah kebatannya Bapak Ibu? Boleh. Waktu berapa Pak Sidi? 28. Oh, nanti lah istek lagi. Yang terakhir, manusia sudah banyak berbuat zalim. Sudah banyak berbuat zalim.
Ini kata Allah juga dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 45. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Berapa banyak kota-kota, negeri-negeri yang telah kami luluh lantakkan, kata Allah, kami binasakan, wa hiya zalimatun. Ini jelas karena dia telah berbuat zalim. Aku di Masjid Nurul Iman Kapatang itu juga kita sampaikan itu. Kezaliman lah banyak ini kok. Hati-hati. Zalim terhadap diri, zalim terhadap orang banyak, zalim terhadap Allah. Apalagi kezaliman pemimpin terhadap rakyat. Itu barik. Jadi oleh sebab itu hentikan itu semua. Kalau ingin musibah, bencana, malapetaka, insyaallah akan diredam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hukum gini kok lah banyak dipermainkan. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi-jadi. Tontonan kini kau lah menjadi tuntunan. Tuntunan kini kau lah menjadi tontonan. Orang bana didutoi, orang paduto dibenarkan. Bahaya. Dan itu kata Allah, yusaddiqu fihal kadzib wa yutamankhanu khana. Orang-orang benar dibohongi, didutoi. Anda benar itu enggak ada loh, jangan. Orang yang jujur, coba. Sementara para pendusta, pembohong, itu benar itu. Dia orang baik, sosialnya rancak, kinerjanya bagus, dia kerja. Contoh kayak gitulah. Hati-hati. Wa yukhawanu fiha amin wa yutamanu fiha al-kha'an. Sementara orang-orang yang khianat dibohongi, orang-orang yang banyak berbuat salah, para pengkhianat dianggap dia orang-orang yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Doa Bapak Ibu, doa itu senjata orang beriman. Mohon kepada Allah diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dihindarkan dari musibah, bencana, malapetaka yang selalu akan siap siaga. Dengan kita menghindarkan itu semua dengan cara-cara mengikuti aturan-aturan Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita bersama, hidup di dunia dan di akhirat. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah serta kekuatannya, dan istiqomah Bapak Ibu dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا